Kamu mau kemana? Dengerin dulu cerita ini. Urban Legend, cerita tentang mereka. Jadi kejadiannya tuh dari pas tahun 2019, tepatnya di bulan Desember. Sebenarnya rencana kita tuh nggak mau ke gunung yang ini. Sebenarnya rencana kita tuh adalah ke gunung yang ada di seberang pulau di Lombok. Nah karena keterbatasan segala macam, jadi kami mutusin ya udah kita ke gunung yang ini aja, yang di Jawa Tengah ini. Jadi kita tuh berlima, ada aku, ada Iqbal, ada Irham, ada Cici, ada Ipung. Cici itu di sini cowok ya, bukan cewek. Nah, berangkatlah kita dari Bandung ke Jawa Tengah ini buat naik gunung. Pas sudah kami nyampe, sudah kami bersih-bersih, beres-beres, kami tidur. Terus persiapan besoknya buat ngedaki. Nah pas kami mau OTW ke base camp, itu cuaca udah bener-bener buruk banget sih. Udah bener-bener hujan, udah bener-bener berkabut. Tapi supir yang nganterin kita ke base camp tuh kayak dia bilang kayak, tenang, ini gak akan hujan, soalnya ada hajat. Katanya mitos di situ tuh kalau ada hajat gak akan hujan katanya. Ya udah, jadi kita pede aja gitu naik ke atas kan. Nah pas udah di base camp, dari pos 1 ke pos 2 tuh masih aman, cuman masih ada gerimis-gerimis tipis gitu, terus kabut-kabut tipis. Dan kebetulan di situ pendakinya juga nggak terlalu ramai sih waktu kita naik, jadi kayak sepi aja gitu di gunungnya, nggak kayak biasanya. Nah mulai dari pos 2 ke pos 3 itu udah bener-bener wah, hujan lebat, angin kencang banget. Kayak jarak pandang ke depan tuh paling cuman 2 meteran lah, buat ngeliat jalan tuh kayak udah susah banget. Kita maksain nih ke pos 3 terus. Di pos 3 kita kayak mikir kayak, ini kita lanjut nggak ya? Atau kita ngecamp di sini aja, atau kita turun lagi ke bawah? Karena sebenarnya tuh di situ cuaca udah benar-benar nggak memungkinkan kita buat naik ke atas. Setelah kita rundingin segala macam, akhirnya kita ya udahlah, karena kita udah tanggung di pos 3, jadi kita naik lagi, lanjut aja ke atas. Kita tidur di atas, kita ngecamp di atas, soalnya mungkin cuaca bakal membaik waktu kita naik ke atas. Pas OTW kita naik ke atas, ke tempat camp, di situ salah satu teman kami, si Cici ini, dia kayak ngalamin kedinginan yang parah banget lah dia, sampai benar-benar badannya tuh beku semi beku gitulah, jalan sakit, terus kayak kecapean, kedinginan, segala macam lah. Pokoknya dia tuh udah gak kuat banget buat ngelanjutin gitu istilahnya tuh. Tapi kayaknya masih terus maksain naik ke atas, soalnya ya tanggung gitu, bentar lagi mau ke tempat camp. Terus ya udah kan. Nah si Cici tuh dijagain sama Irham sama Ipung. Nah sedangkan aku sama Iqbal itu ada jaraknya lumayan jauh lah dari mereka. Nah karena jarak aku lumayan jauh dari mereka, aku sampai tempat camp duluan. Nah sisa bertiga ini nih, 3 bertiga itu. Nah si Cici ini tuh dia benar-benar sampai nggak bisa gerak banget, sampai benar-benar dia mau nyerah banget, mau turun. Sedangkan buat turun pun di situ cuaca udah nggak memungkinkan lagi buat turun. Nah posisi aku sama Iqbal ke atas tuh nyari pertolongan buat nolongin si Cici ini. Kayak aku ke tenda-tenda, bang tolong bang, nggak ada sama sekali yang mau nolongin. Soalnya emang buat nolongin pun mungkin mereka mikir juga, karena cuaca yang udah nggak memungkinkan lah. Di situ aku tuh kayak ngedoain, semoga si Cici selamat gitu. Nah singkat cerita, setelah setengah jam kemudian, si Irham, Cici sama Ipung ini jadi mereka bertiga nih yang benar-benar kedinginan, nggak bisa gerak sama sekali. Jadi mereka bertiga itu stuck di tengah perjalanan, tanpa tenda, tanpa penghangat, baju basah semua. Pokoknya benar-benar stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ada satu momen ketika mereka tuh ngelihat rombongan pendaki yang tua, mukanya tuh mereka bilang tua, muka Jawa gitu, pakai serba putih, nggak pakai sendal. Terus mereka bilang dari puncak. Terus kalau logisnya ya, dari udah sore kayak gini, udah menuju maghrib, dari puncak dengan cuaca yang badai kayak gini kan udah nggak mungkin ya. Mereka tuh minta pertolongan, si Cici, Irham, Ipung ini minta pertolongan ke rombongan bapak serba putih ini, minta pertolongan kayak, bang
tolongin, kita udah gak kuat. Nah anehnya tuh sama rombongan ini tuh malah dimarahin. Gak ada tolong, kalian naik ke atas langsung. Setelah mereka dimarahin gitu, anehnya tuh badan mereka tuh langsung jadi anget, bener-bener langsung jadi fit buat naik ke atas. Nah singkat cerita pas mereka udah ketemu aku lagi nih, udah ketemu Iqbal sama aku, mereka nyerita kalau mereka tuh ketemu sama rombongan ini. Nah sedangkan aku tuh yang di atas mereka tuh seharusnya kan aku ketemu sama rombongan mereka ya, rombongan si bapak-bapak jin ini. Aku di situ nggak bener-bener nggak ketemu mereka. Dan mereka si Ipung Cici ini bilang mereka tuh banyakan rombongannya kayak berisik banget, bener-bener berisik banget. Tapi aku di atas bener-bener nggak ketemu sama rombongan bapak-bapak ini yang serba putih ini. Pas aku tanya ke pendaki lain kayak, Mas lihat rombongan ini nggak yang serba putih gitu, yang nggak pakai sendal segala macem? Oh enggak Mas, kita juga nggak ngeliat. Nah itu mungkin kalau bisa dibilang itu masih jadi misteri sih sampai sekarang, kayak kenapa mereka ngelewat ke Ipung Irham Cici, ngemarahin terus langsung badannya mereka langsung jadi fit. Itu masih jadi misteri sampai sekarang sih, kayak rombongan serba putih itu. Oke. Tapi lu berarti orang yang termasuk sering naik ke gunung? Termasuk sering sih ya. Dan itu salah satu kejadian paling aneh? Kejadian paling aneh itu ya, sejauh ini. Sebelum itu ada lagi sih. Lu lebih kalau tadi kan ketemu kayak sosok gitu ya. Itu benar-benar bapak-bapak. Benar-benar bapak-bapak. Iya, mukanya muka bapak-bapak Jawa gitu. Pas aku nanya ke teman aku pun, misalkan dia ngelihat mukanya tuh dia masih ingat. Tapi banyak dan berisik banget. Jadi pas rombongan itu udah marahin kita nih, kan ngelaluin kita nih. Habis ngelaluin, suara itu hilang. Suara berisik dari rombongan itu tuh hilang. Dan kita tuh di situ belum nggak sama sekali. Kayak mungkin ya udah rombongan bapak-bapak yang habis dari puncak, ya udah gitu kan. Tapi di situ bapak-bapaknya nyuruh langsung untuk naik dan marahin kayak nggak ada minta tolong naik ke atas, bilang kayak gitu. Nah, aku juga masih merinding nih kalau ceritain. Tapi dari situ pas pulangnya lagi, sempet nanya nggak ke mungkin yang penjaga pos di bawah gitu kalau? Nah enggak sih, karena kita pun ngebahas ini tuh pas kita udah turun gunung. Jadi kita tuh pas di atas gunung sama sekali nggak tahu apa-apa, kayak ketemu apa karena ya yang mereka kira kan itu kayak rombongan orang-orang pendaki biasa kan ya. Jadi mereka nggak bilang ke kita nggak bilang ke mereka gitu.